Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afina Lalatus Yami dengan NIM 7211419007 dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya dari Sistem Informasi Manajemen, yakni proyek ketiga web atau HTML menggunakan Notepad. Nah, pada pembahasan kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai, di antaranya 1. Memahami kelebihan dan kelemahan penyusunan halaman web menggunakan editor teks Notepad. 2. Mampu membuat sebuah halaman web dasar. 3. Mengetahui bagaimana mengontrol format kata-kata dan gambar pada halaman web. 4. Mengetahui bagaimana membuat tabel dan gambar pada sebuah halaman web. Dan yang terakhir adalah mengetahui bagaimana cara membuat link halaman web, email, bagian-bagian lain dari halaman web. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Pada proyek ini akan ditunjukkan bagaimana cara menggunakan editor teks Notepad untuk membuat sebuah halaman web. Proyek ini menampilkan tahap demi tahap yang menggambarkan berbagai teknik dan konsep yang dibutuhkan untuk membuat halaman web di Notepad. Nah, contoh halaman web. Membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Contoh ini membuat suatu halaman web dasar yang menampilkan informasi kepada pelanggan potensial. Gambar ini memberikan informasi mengenai University Pizza, lokasinya, dan jenis-jenis pizza yang ditawarkan. Beberapa fitur ini digunakan untuk mengorganisasi informasi halaman web tersebut untuk membuatnya lebih efektif, seperti daftar sebuah gambar, sebuah tabel, dan sederet link. Nah, contoh halaman web ini memiliki 3 link. Di antaranya 1 ada Contact Us, yaitu sebuah link untuk mengirim email. 2 ada Link to My School, yaitu sebuah hyperlink untuk halaman web sekolah. Dan yang terakhir ada link Go to Off Page yang memberikan navigasi untuk halaman web tersebut. Nah, untuk looks di laptop dapat terlihat seperti gambar yang terlihat di PPT ini. Next, ada bagian-bagian dari dokumen HTML. Dokumen HTML terdiri atas 2 bagian, yaitu 1 bagian kepala. Bagian kepala memberikan informasi mengenai perangkat lunak browser penjelajah. Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Dan yang kedua ada bagian tubuh. Bagian tubuh memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian itu berisikan bagian yang sebagian besar orang yang merupakan halaman web, gambar, tabel, daftar, dan link semua terletak di bagian tubuh tersebut. Nah, kemudian membuat dokumen Notepad. Membuat dokumen Notepad dapat dilakukan dengan cara-cara seperti berikut ini. Yang pertama, mulailah dengan membuka Notepad dan membuat dokumen baru. Kemudian klik perintah Start di bawah bagian kiri layar dan pilih program Notepad. Atau mungkin harus mengklik subperintah aksesoris sebelum program Notepad muncul. Nah, selanjutnya yaitu mengklik baris 1 hingga ke 5 dokumen Notepad. Ini baris 1 sampai 5 dokumen Notepad. HTML mengharuskan perintah awal dan akhir, misalnya HTML buka dan garing HTML. Jika hanya mengetik sebagian dari contoh dan mencoba melihatnya sebagai halaman web, browser tersebut tidak akan menemukan perintah akhir. Baris 1-5 menentukan judul web, yaitu University Pizza, dan memulai bagian tubuh kode HTML. Baris 6 adalah penentu tempat, yaitu di mana kursor akan ditempatkan. Baris A, name sama dengan top _off _page. Garing A adalah jangkar. Perintah A berarti anchor atau jangkar, yaitu tempat di dalam dokumen atau pada dokumen HTML lain di mana pengguna akan diarahkan melalui sebuah hyperlink. Baris 7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang dimulai dengan perintah P yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Pada baris 8, ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down dan dapat juga mengubah warna University Pizza menjadi merah.
pada baris 10 dan 11 kita harus mengembalikan perubahan ini menjadi huruf awal baris 10 dan keperantaran paragraf awal baris 11. Nah, maka gambarnya akan seperti ini. Dari baris ke-6 sampai 7, kemudian baris 8, 9, 10, dan 11. Nah, pada baris 12 kita menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan, membuat daftar yang tidak beraturan pada baris 13 dan memberinya judul location, kemudian membuat daftar berisikan 3 hal yaitu perpustakaan, recreation center, dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah li. Dapat dilihat bahwa perintah underdoored list dimatikan dengan kode pada baris 17. Pada baris 18 memulai tabel, tetapi baris 19 memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Baris pertama berisikan kata topping small, medium, large dalam huruf miring. Pada baris 18, jika perintah bertuliskan table border sama dengan 1, pembatas tipis akan dihasilkan table border sama dengan 10. Pembatas tebal akan dihasilkan. Pada baris 12 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili kolom. Sel tabel data ditandai dengan TT seperti yang ditujukan pada baris 20. Judul pada baris 20 berformat huruf miring. Perintah I dan I di sekeliling kata-kata membuat kata tersebut ditampilkan dalam huruf miring. Baris 19 adalah perintah untuk memulai baris baru. Nah, maka akan tampil seperti ini. Perintah TR baris 42 untuk menonaktifkan memulai baris baru, dan perintah tampil baris 43 itu untuk menonaktifkan memulai tabel baru. Nah, gambar dari halaman web bukanlah dari kode HTML, tapi dipanggil dengan perintah image. Gambar tersebut bersumber dari pizzaman.gif dan bertempat pada direktori yang sama dengan file HTML. Image adalah singkatan untuk image dan src adalah singkatan untuk source file sumber yang berisikan gambar tersebut. Baris 44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris 45 memberitahu HTML untuk menggunakan file pizzaman.gif tanpa pembatas, dengan kata lain border sama dengan 0. Kemudian baris 46 menonaktifkan perataran paragraf sehingga perataran akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Daftar berurutan Y order from use ditujukan pada baris 47 hingga 51. Baris ini dimulai dengan all Y order from us sebagai judul daftar. Daftar yang berurutan yang dikodekan OL selanjutnya yaitu link. Dua link yang pertama sejajar dengan bagian kanan halaman web. Baris 52 dan 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Next, 3 jenis link pada situs ini, 1 halaman web lain, 1 ke program email, dan 1 ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Hyperlink yang pertama baris 53 sebagai contoh mail to johndoe@company.com, tapi Anda harus mengganti dengan alamat email Anda sendiri. Kemudian segmen Mailto memerintahkan browser web untuk membuat link dengan peranti lunak komputer dan memasukkan johndoe@company.com sebagai alamat penerima email. Press Contact Us adalah satu-satunya hal yang akan dilihat pengguna pada halaman web. Perintah Anchor tetap tidak akan terlihat. Jangan lupa untuk mengakhiri perintah Anchor dengan garing A atau sisa halaman web juga akan terhubung dengan program email. Hyperlink yang kedua baris 56 adalah situs web fiktif. Contohnya http://www.myschool.edu. Jangan lupa memakai http:// jika meningkatkan HTTP tersebut, maka link tersebut akan bekerja. Baris 59 membuat hyperlink dengan point referensi top of page. Karakter pada hyperlink tagar top of page memberitahu browser web bahwa titik hyperlink berada di halaman web. Dua baris terakhir berisikan perintah body dan /HTML. Cara ini sangat penting dilakukan sehingga browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Nah, selanjutnya menyimak contoh. Caranya
Caranya adalah satu, Anda harus menyimpan dokumen Notepad ini dengan file HTML. Caranya pilih file, diikuti save as, kemudian masukkan nama file seperti University Visa HTM tapi tanpa tanda kutip ya. Kemudian yang keempat, jenis file yang dipilih dengan kata lain save as type harus all files dengan pengelolaan ANSI, tidak memilih all files sebagai jenis file, halaman web tersebut tidak akan bekerja. Di saat menyimpan file, jangan lupa menempatkan file HTML tersebut di folder awal gambar dapat terlihat. Kemudian melihat halaman web. Caranya adalah bukalah folder tempat file HTML berada, kemudian lalu klik 2 kali file HTML tersebut. Setelah diklik, browser web akan otomatis muncul dengan sendirinya, maka akan terlihat halaman web yang dihasilkan dari Notepad tersebut. Nah, maka HTML akan terlihat seperti ini. Seperti yang ada di gambar layar ini. Next, ada kelebihan dan kekurangan Notepad. Kelemahan membuat halaman web dengan editor teks seperti Notepad adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Kemudian keuntungan membuat kode HTML di Notepad yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.